Ini adalah pribadi saya, jadi nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Kalaupun itu saya sebagai seorang guru kemudian akibat melukai hati para perangkat atau masyarakat atau pimpinan kami di dalam institusi, maka pertama kami mohon maaf. Yang kedua, itu bukan kesengajaan terus atau saya memancing perkara, tidak. Jadi pure saya hanya membuat konten untuk menyampaikan apa yang ada di otak saya. Hanya itu yang saya pikirkan. Saya hanya memikirkan kemungkinan misalnya konten itu kena undang-undang ITE atau pelanggaran hukum yang lain. Yang kami tahu di TikTok itu kalau ada konten yang ada ujaran kebencian terhadap ras, suku, agama atau kalimat-kalimat yang tidak pantas itu dihapus oleh pihak TikTok. Tapi kasus ini kan tidak. Makanya saya terus terang santai-santai saja. Ketika ada masalah ini kemudian muncul, ini klarifikasi. Ketika ini muncul, maka kemudian hal penting yang saya lakukan adalah satu, saya tidak menghilangkan barang bukti dulu. Yang kedua, ketika pun kemudian saya menghapus, karena penghapusan itu tidak sepihak dari kami atas saran dari Bapak yang dari kepolisian, kepala sekolah kami, pimpinan, yang itu supaya tidak tambah memperkeruh suasana, supaya konten itu tidak tersebar luas lebih masif lagi, maka kemudian kami menghapus. Setelah itu kami dipanggil misalnya di polsek, kami sudah dilakukan pembinaan. Maka kami menyadari sebagai seorang pegawai negeri, saya melakukan sebuah kesalahan yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya adalah pegawai negeri yang loyal terhadap pemerintah, loyal terhadap dinas pendidikan, taat kepada hukum. Maka ketika saya bersalah, maka saya tidak akan membela diri kecuali hanya menjelaskan apa yang ada pada pikiran saya. Hanya itu saja. Masalah bagaimana nanti saya harus menerima akibat dari itu semua, maka ada undang-undang, ada pemerintah yang bisa menjembatani semua persoalan yang ada di masyarakat. Termasuk pada saat sampai kalau konten itu saya akui, cuman ketika saya mendapatkan kiriman yang tulisan di bawah, saya waktu WA Pak Anto yang ada di polsek itu saya hanya mengatakan kalau konten itu saya Pak. Tapi kalau yang tulisan di bawahnya yang beredar di beberapa kelompok pengajian, misalnya di salah satu kelompok pengajian yang saya dapatkan itu bukan tulisan saya. Hanya itu saja Pak. Jadi yang saya sampaikan ke Pak Utomo, mohon maaf Pak, itu screenshot utuh yang saya kirimkan ke pihak kepolisian. Hanya itu Bapak. Tidak ada sama sekali. Saya adalah seorang guru yang dididik jujur ya. Jadi ketika saya bersalah, saya juga harus jujur mengakui kesalahan itu. Ketika saya harus membenahi, maka saya harus membenahi itu. Apa yang terjadi? Kejadian itu sudah terjadi. Yang saya anggap bagian dari takdir dalam diri saya, yang kemudian proses berikutnya kan tugas saya satu minta maaf. Kedua, saya mengikuti proses berikutnya. Yang ketiga, saya bisa memperbaiki semua yang terjadi, itu mengambil pelajaran. Hanya itu. Saya sebagai manusia tidak ada yang bisa saya katakan kecuali hanya itu. Dan jenengan semua akan menyaksikan setelah kejadian ini itu tidak akan terulang lagi. Kepepet atau tidak kepepet, tidak akan mengulangi apapun. Ketika yang saya lakukan itu memang salah, karena saya sebagai warga negara bisa yang itu Bapak, nggak bisa yang lain. Terima kasih. Saya Parno, kami 25 Juni 1977, saya seorang guru bekerja di SD Negeri Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya ingin meminta maaf kepada para perangkat desa, kepala desa dan para perangkat di seluruh Indonesia. Permintaan maaf ini terkait dengan unggahan saya tentang aksi yang dilakukan para kepala desa di Jakarta. Terkait dengan masalah tersebut, yang pertama sekali lagi saya minta maaf. Yang kedua, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Yang ketiga, apabila di kemudian hari saya mengulangi perbuatan tersebut, maka saya menyerahkan masalah saya kepada hukum dan
dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, ketika semua masalah ini selesai, saya akan kembali ke posisi saya sebagai seorang guru dan akan menghapus akun yang ada di TikTok tersebut yang menjadi sumber masalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentem numpak mobil Parno. Kalem. Terus terang saya tidak respect terhadap apa yang dilakukan oleh para perangkat di gedung DPR RI itu. Ketika Anda sebagai perangkat desa demo, tapi yang Anda demokan, yang Anda protes itu adalah kebijakan pemerintah mengenai lama jabatan Anda sebagai seorang perangkat desa, itu menunjukkan betapa buruknya mental Anda sebagai seorang perangkat desa. Ingat ya, seseorang ketika menjadi perangkat desa itu adalah tugas utamanya mengabdi kepada masyarakat, bukan memperjuangkan nasibnya sendiri. Pemerintah itu dengan segala regulasinya itu sudah memikirkan nasib siapapun yang menjadi perangkat atau abdi masyarakat, abdi negara. Itu ya harus menjadi catatan penting. Anda sebagai perangkat juga tidak dimintai oleh masyarakat kan. Anda menjadi perangkat kan atas inisiatif Anda sendiri. Sampean nggak nyalon juga apa-apa. Calon liane oke. Hari ini seandainya seluruh kepala desa se-Indonesia itu mundur, masih banyak itu yang antri. Nggak percaya, lakukan saja. Terus pemerintah buka lowongan menjadi perangkat itu masih banyak yang daftar itu. Nggak perlu khawatir. Negara tidak akan rugi ketika kehilangan orang-orang yang punya mental buruk ketika dia melakukan aksi hanya untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau Anda di Senayan itu demo sampai seperti itu untuk memperjuangkan nasib masyarakat, supaya pembangunan lebih merata, supaya pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat, desa-desa yang sebagian besar wilayahnya ini adalah lahan pertanian, itu Anda tuntut supaya di setiap desa itu misalnya ada konsultan pertanian, sehingga ketika petani itu punya masalah itu dia punya tempat untuk curhat, untuk komunikasi, untuk konsultasi, sehingga petani ini semakin profesional, kesejahteraannya bisa naik karena misalnya angka gagal panennya bisa diturunkan. Anda menuntut supaya subsidi terhadap petani ini lebih besar, itu baru jos. Kalau yang Anda tunjukkan di ruang publik seperti itu sekali lagi mental Anda sangat buruk. Saya sebagai masyarakat sangat prihatin terhadap apa yang Anda lakukan. Apalagi Anda mengancam partai. Anda ini siapa? Kalau saya misalnya ketua partai di salah satu ranting yang ngobrol, yang ngomong, yang ngancam di ruang publik itu pasti saya temui. Itu kalau kepala desa saya akan minta pertanggungjawaban dia atas ucapan-ucapan yang kesannya itu arogansi begitu. Gak boleh.